Shalom sobat-sobat yang dikasih Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Selamat hari Minggu, di mana kita semua para pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi maupun perayaan ibadah Sabda tanpa imam. Kita ingin bersatu, bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan rahmat keselamatan kepada kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya hendak merenovasi pastoran Bunda Hati Kudus Cooper di paroki saya, paroki kami bukanlah paroki yang kaya, paroki kami juga berjuang untuk mengumpulkan dana untuk bisa melakukan renovasi. Maka itu saya sebagai pastor paroki, saya berusaha mencari dana kemana-mana di Jakarta, ke Makassar, ke Manado, Jayapura. Semuanya kami pergi untuk mendapat dana. Dan apa hasilnya? Kami mendapat dana kira-kira hampir 400 juta kalau tidak salah kira-kira. Dan ternyata rancangan anggaran belanja untuk membangun itu kira-kira 1,9 M waktu itu. Dan sebagai pastor paroki tentu saya merasa tidak mungkin dengan uang yang tidak mencapai 500 juta bagaimana bisa untuk merenovasi suatu pastoran supaya menjadi lebih besar dan ada aula di tengah-tengah dan bisa dipakai oleh umat, karena memang situasi di paroki kami tidak ada aula. Dan seringkali ketika kami hendak melakukan rapat atau kegiatan, kami harus pinjam ke sekolah. Kami rapat di sekolah SD di PPK yang dekat dengan paroki. Dan saya pun tidak putus asa. Saya percaya jika Tuhan merestui dan memberkati, pasti Tuhan akan memberikan jalan kepada paroki kami. Maka itu saya selalu berdoa dengan tekun dan setia, berdoa pada jam yang sama, Tuhan tolonglah. Kalau Engkau memberkati dan menyertai, berilah kami, bantulah kami, gerakan hati banyak para donatur. Dan ketika dengan tekun berdoa, meskipun melihat situasi belum ada bantuan, tapi saya tetap berdoa terus dengan kuat dan perbaikan saya ucapkan. Dan puji Tuhan, lama kelamaan mulai banyak donatur yang datang memberikan sumbangan. Dan rencana untuk membangun pastoran yang baru, akhirnya kami rubah rencana menjadi renovasi pastoran. Dan akhirnya pastoran yang lama sudah renovasi, dan pada tahun 2023 pada bulan September tahun lalu kami bisa memberkati renovasi pastoran yang baru dan aula yang baru. Jadi aula yang tengah-tengah pastoran tersebut, dan juga kami mendapat bantuan WC umat dan garasi serta pagar dari donatur. Luar biasa, saya percaya dengan ketekunan doa setia, Tuhan pasti menjawab itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidur di dalam kehidupan ini. Kita sudah berdoa setengah mati, bahkan novena berkali-kali. Kita merasa kadang-kadang Tuhan seperti tidur di dalam kehidupan ini. Seakan-akan Tuhan tidak berdaya dalam menghadapi masalah kita. Kita sudah berdoa dengan tekun, tapi Tuhan tidak menjawab. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Injil hari ini, Yesus sebenarnya tidak tidur. Tetapi dengan keadaan seperti seakan-akan tidur itulah Dia ingin memproses manusia. Yesus tidak tidur. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dari murid-muridnya, dari banyak orang pengikutnya. Tetapi dengan seakan-akan Dia tidur itu, Dia membiarkan para murid kita semua juga berproses di dalam kehidupan ini. Namun di dalam proses itulah kita mulai memaksa diri kita untuk lebih tekun, lebih setia mencari Tuhan, dan Tuhan tetap melihat perjuangan usaha kita. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang setia dengan tekun mencari Tuhan, meskipun doanya tidak dikabulkan, meskipun seakan-akan Allah seakan-akan diam, tidur, dan tidak berdaya menghadapi masalah kita, disitulah Allah memproses kita menjadi manusia yang setia dan tekun. Dan Allah juga melihat orang-orang yang setia dan tekun dalam mencari Dia. Disitulah ketika ada kesetiaan, ada ketekunan, manusia tersebut diubah menjadi manusia yang baru. Sebagaimana Ayub juga mengalami sakit penyakit, tetapi dia tetap tekun, bersyukur, mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mulai menunjukkan kuasa dan kesetiaannya kepada orang-orang yang setia dan bertekun. Umat yang dikasihi Tuhan,
Allah tahu segala pergumulan kita, Allah tahu segala kesulitan kita, tetapi Dia ingin juga memproses kita untuk berubah menjadi manusia yang baru, supaya kita juga setia dan tekun mencari Dia. Dan ketekunan, kesetiaan yang Allah lihat dari diri manusia itulah Allah mulai menunjukkan kesetiaan dan cintanya kepada manusia dengan memberikan rahmat dan berkat yang manusia butuhkan dengan berlimpah ruah. Tuhan memberikan bukan saja apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.